saya merasakan camp ini, saya baru tahu kalau pembimbing semua awal-awal bilang luar biasa, luar biasa. Saya baru tahu setelah camp itu, oh luar biasa itu begitu. Jadi saya mau cerita dikit latar belakang saya, latar belakang pertobatan saya. Jadi saya gereja, saya baptis Katolik SMA, kemudian baptis Katolik SMA dan ke gerejanya orang-orang biasa. Kemudian badan saya ke gereja, tapi hati saya belum sebelum bertobat. Jadi badan saya ke gereja, tapi hati saya tidak. Kemudian karena saya pekerjaan saya juga sebagai pialang saham, saya broker saham, saya jual beli saham. Jadi semua tuh analisa dan data-data dan angka. Jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, pada saat itulah Tuhan saya dulu adalah uang. Menyembah tuh bukan. Jadi saya sebelum bertobat uang Tuhan saya adalah uang. Sehingga doa Bapak kami saya ucapkan, berilah kami rezeki pada hari ini. Udah itu aja. Enggak begitu peduli. Saking kebal dan saking kebalnya hati saya dulu, begitu kerasnya saya, sehingga rosario pun saya pernah buang dulu. Saya bilang apa itu? Orang ke gereja buat apa? Kalau saya lihat orang ke gereja semua, kenapa orang ke gereja terus pulang-pulang berbuat dosa lagi? Saya bilang, kenapa begitu? Saya bertanya-tanya gitu. Nah, kemudian titik balik saya pertobatan saya itu bulan September tahun 2012. Jadi kakak saya yang paling saya sayangi divonis kanker sama dokter. Jadi saya ada satu trauma karena mama saya meninggal waktu saya umur 2 tahun karena kanker getah bening, dan kakak saya divonis kanker ovarium. Dan pada saat itu saya shaking gitu, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan gitu. Saya mulai mana ini gitu. Saya benar-benar saya minta ampun Tuhan, saya benar-benar sabet gitu. Saya bilang hanya kepadamu aku mohon, pada siapa lagi gitu. Jadi saya teringat rosario yang saya buang dulu, terus saya mulai mencari rosario yang mana yang ada, dan saya mulai terpanggil untuk berdoa rosario pada saat itu. Saya baru mulai mengenal rosario, benar-benar belajar mulai baru saat itu gitu. Saya mulai belajar. Saya sampai tanya sama yang jual rosario di toko, bagaimana baca rosario. Saya nggak tahu. Tapi saya ada satu panggilan dan saya percaya gitu, Tuhan mendengarkan saya gitu. Ampuni aku Tuhan, aku sangat membutuhkan rahmat-Mu, aku bertobat. Dan saudara-saudara semua, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Semua doa-doa saya dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya juga sampai kaget-kaget itu luar biasa gitu ya. Saya berdoa, setiap doa saya dikabulkan. Jadi kakak saya itu, dia selain kanker ovarium, dia juga dibarengi dengan infeksi paru-paru, jantungnya ada vegetation, ada jamur, kemudian ada stroke sehingga matanya buta sebelah, kemudian dia ada stroke, darah tinggi, kemudian dia ada kental juga, blood clots. Jadi ada 8 dokter di Singapura dan 1 dokter dari Amerika, semua angkat tangan. Jadi kata dokter, hari Kamis ini udah harus operasi bypass jantung dan ovarium, udah nggak bisa lagi. Kemudian saya yakin Tuhan beserta saya gitu. Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya percaya janji Tuhan gitu. Saya lari langsung ke Bu Maria di sini. Saya berdoa, saya mohon Tuhan, saya mohon Bunda Maria doakan gitu. Doakan Tuhan. Hari Kamis itu harusnya operasi, hari Selasa di ECHO dan di MRI di Singapura. Dokter semua, 88 dokter itu bilang, oh tidak usah ini, kayaknya dipending dulu. Itu jamurnya udah lepas vegetation, jadi tidak perlu operasi jantung, tidak perlu bypass. Singkat cerita, kakak saya sembuh dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya, semua orang bilang itu dokternya hebat, tapi saya bilang bukan, itu Tuhan yang bekerja. Saya yakin 100% itu Tuhan yang menjamah, yang menolong. Karena 1 bola dunia tidak ada yang bisa jawab, tapi Tuhan bisa menjawab. Kemudian saya terpanggil semakin terpanggil untuk mengenal lebih dalam Yesus. Kemudian saya ikut camp yang sangat menarik. Pada saat ikut camp itu pada saat malam pencurahan Roh Kudus, yang cerita sedikit. Jadi saya sebelum saya bertobat, saya lihat orang slain in the spirit, resting itu apaan itu, bohong itu, drama itu lebay banget sih, bohong itu, saya bilang nggak mungkin gitu. Tapi pada saat
Setelah saya bertobat dan saya ikut camp itu, semalam pencurahan loh, itu Romo Felix menghampiri itu, saya langsung terjatuh gitu seperti karpet, gulungan karpet yang berat yang saya langsung jatuh dengan lemasnya. Langsung saya seperti ada yang narik dari atas gitu. Saya melengkung, badan saya melengkung, kepala saya di bawah gitu, tangan saya di atas. Jadi suatu hal yang tidak mungkin gitu, pinggang saya bisa melengkung sampai melengkung sekali gitu. Kemudian saya berteriak, ampun aku Tuhan, gitu. Saya berteriak, saya menangis gitu kan. Kemudian tim berdoa langsung menghampiri saya gitu, ibu, tim berdoa kirain saya luka batin, ibu harus mengampuni, harus melepaskan, harus beri. Saya sudah mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni saya. Saya dengar dan saya jawab semuanya gitu. Kemudian keluar dari mulut saya yang biasanya tidak keluar gitu, Alfa Omega, awal dan akhir, surga dan bumi kemuliaan-Mu. Saya memuji-muji gitu. Gak tahu itu dari mana keluarnya. Jadi tubuh dan mulut saya itu bukan saya, tapi pikiran saya dan kuping saya masih mendengar. Kemudian saya resting lagi, kemudian dari resting itu saya bangun lagi, saya menari, kemudian gerakan kudus ada alunan itu saya ikut menari. Kemudian saya resting lagi, jadi ada 4 sesi itu. Jadi yang kedua, pada saat saya resting itu saya mengalami, saya melihat Tuhan Yesus gitu. Saya berjumpa Tuhan Yesus, tersenyum dengan sangat manis, tersenyum tawa gitu. Jadi saya bersenyum dengan sangat manis juga gitu. Saya balas senyum Tuhan Yesus, saya senyum, sampai lama sekali itu Tuhan Yesus dari langit terbuka, ada cahaya terang. Kemudian setelah itu saya melengkung lagi, seperti ditarik lagi, badan saya melengkung lagi, pinggang saya, kepala saya di bawah gitu, melongkang. Kemudian dari resting itu saya bangun lagi, menari lagi, kemudian saya jatuh lagi resting. Kemudian saya punya pedoman bahwa Jesus is my shepherd, I'm his precious lamb. Tuhan adalah gembalaku dan aku adalah domba yang berharga. Walaupun seberapa besar dosa kita, Tuhan pasti datang dengan rahmat pengampunan yang saya percaya itu. Saya kasih rahmat pengampunan besar Tuhan luar biasa. Dengan moto saya itu kemudian saya tiba-tiba disuruh dari resting itu, saya disuruh merangkak gitu seperti domba. Saya jalan seperti domba. Dengan merangkak begitu, Tuhan ulurkanlah tongkat gadamu. Aku dombamu yang bodoh Tuhan, sombong yang keras kepala, ampuni aku Tuhan, aku butuh tuntunan. Kemudian saya melihat Tuhan Yesus berjalan di depan dengan jubah yang berkilau, tongkatnya dilemparkan ke saya seperti kita nonton 4 dimensi bioskop itu, tongkatnya yang kuning keemasan dilemparkan ke depan muka saya. Saya ambil tongkat Tuhan Yesus, saya pegang tongkat godanya, saya ikut berjalan di atas rumput yang hijau dan sungai yang mengalir, luar biasa. Kemudian saya resting lagi. Saya tidak percaya resting, kalau saya resting 1,5 jam pada malam itu. Kemudian saya resting lagi, kemudian yang keempat dari resting itu saya tiba-tiba disuruh berlutut menyembah Tuhan Allah. Saya disuruh berlutut, saya berlutut begini. Kemudian ada kaki Tuhan Yesus dengan jubahnya di sana dan saya berlutut lama. Kemudian saya resting lagi. Dan yang anggota yang lain mulai kesaksian. Dan saya mendengar kesaksian mereka. Ada juga ada bapak yang bilang bahwa saya dengar bahwa ada bapak yang bilang tadinya saya pikir ini tidak masuk logika. Langsung ada seperti ada yang menyuruh saya ngomong gitu, ada Roh Kudus yang saya langsung bangun. Jangan gunakan logika. Iman mau menyelamatkan engkau. Terus ada satu ibu lagi yang ngomong, saya dengar juga. Ibu bilang tadinya saya pikir ini kesurupan. Langsung di depan, itu bukan kesurupan, itu Roh Kudus. Habis itu saya listing lagi. Jadi saya dengar panitia mulai panik nih. Romo ini gimana Romo? Kita udah acara apa ini? Udah jam 10 udah acara selanjutnya. Saya dengar, tapi saya listing. Saya tidak mau bangun, saya pikir saya bisa mau sampai besok pagi di sini sama kita. Romo ini bagaimana? Oh iya, kalau Felix angkat saya. Veronica, dicipratin air suci, kemudian Veronica bangun. Pada saat itu Romo memanggil, dicipratin air suci itu baru saya terbuka pelan-pelan mata saya. Saya pegang muka Romo sebelah kiri. Aku melihat citra Yesus di wajah. Jangan buat dia repot. Allah melihara tubuhmu. Jadi saya pegang lagi, kasih tangan. Allah sudah mengasihimu, Tuhan masih memberkati engkau. Jangan khawatir akan hidupmu. Itu bukan saya yang ngomong.
terlalu relax sebelum ini, tapi badan saya dan mulut saya dipakai. Kemudian udah kita bangun, udah bangun, tiba-tiba lemas lagi. Terus singkat cerita, saya duduk gitu, ada Pak Andreas bertanya kepada saya, Ibu, pada saat itu yang Ibu dengar suaranya itu laki-laki atau perempuan? Saya gitu Pak, apa laki-laki, perempuan? Aduh saya nggak tahu Pak, saya kenapa Pak? Saya bilang gitu, saya kesurupan ya Pak ya? Saya bilang, saya kesurupan, saya stres nih Pak, kenapa nih, saya kenapa? Laki-laki, Yesus. Itu keluar dari mulut saya seperti musim popcorn gitu. Laki-laki, Yesus. Terus itu on rasanya. Sekarang saya sadar kadang ada dari sebelah saya, tapi kadang bukan. Saya masih bisa gitu, masih brutal shaking terus. Kemudian saya bawa ke ruangan, teman-teman kelompok saya baik sekali luar biasa. Kemudian mereka bawa saya ke ruangan dan ruangan ke kamar, kemudian saya berdoa rosario. Setelah itu mulai terkontrol. Nah kemudian besok paginya pada saat misa dengan Romo Felix, ada satu lagu kan, kau yang terhidang di dalam hidup ini. Bait pertama suara saya biasa, bait kedua ku sembah kau sampai saya tinggi sekali suara, tangan saya disuruh begini, suara saya tiba-tiba tidak tahu dari mana itu suara besar sekali suaranya, dan tangan saya mau ke atas gitu, disuruh ke atas, dan saya melihat Kudus itu di atas tercurah luar biasa. Satu atap itu tercurah. Saya baru tahu seperti air hujan. Memang benar tercurah seperti air hujan. Penuh sekali. Kuasanya sangat besar. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan saya ada satu tangan saya disuruh begini gitu. Tangan saya disuruh begini dua-duanya. Dan saya untuk membagikan semua berkat itu kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Suruh putar balik begini. Sampai ke depan, putar balik lagi begini. Jadi itu bukan saya yang Bapak Ibu itu. Badan saya hanya dipakai. Itu memang saya percaya sekali bahwa Allah menyatakan kemuliaannya dan karunia Allah yang terjadi. Kemudian yang menarik setelah itu saya mulai mencari setelah program ini kayaknya luar biasa nih, saya mau cari lagi gitu kan. Saya berpuasa, saya doa saya lebih banyak, kemudian meditasi di rumah saya lebih banyak, kemudian saya ikut SHDR, saya ikut adorasi. Tapi kenapa saya tidak dapat apa-apa? Saya pikir, pada saat itulah saya mulai, Tuhan ini masih sayang kasih sama saya gitu, mulai bertanya-tanya gitu. Iblis itu masuk mulai, jadi saya mulai dilaporkan nih, seperti ada kegelisahan. Dosa-dosa yang kecil pun remeh-remeh itu merang-rang juga akhirnya gitu loh, membawa saya kegelisahan. Jadi saya takut, jadi agak-agak takut berdoa jadi kacau, atau mulai kacau, tidak konsen kan. Saya merasa, waduh kok sukacita ini mulai hilang, kayaknya gak benar. Saya mengaku dosa, kemudian saya ke Romo Ulun menurut saya, hati-hati Ibu, itu mungkin iblis. Itu iblis. Kalau memang hal-hal yang kecil aja yang berdosa itu yang merongrong itu sehingga menjauhkan Ibu daripada Tuhan, itu hati-hati. Itu iblis. Saya bilang, ya bagus juga ya, saya galau. Saya mulai mencari-cari lagi. Karunia itu apa sih? Rupanya karunia itu adalah suatu kado pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang diberikan secara cuma, jadi tidak perlu kita kejar-kejar gitu, tidak perlu dipelajari itu karunia itu, nggak perlu. Jadi kalau memang Tuhan akan memberi, Tuhan akan beri gitu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan. Jadi bukan saya yang mendikte gitu, karena saya udah puasa, saya berdoa dan saya meminta-minta, tapi kan Tuhan yang memberi, bukan karunia, Tuhan yang memberi. Dan saya sadar kemudian salah saya, kemudian saya juga teringat bahwa seperti Petrus yang jalan di atas air, kemudian dia ragu dan kemudian dia jatuh dan dia, tapi Yesus kan datang gitu langsung, datanglah ini aku, jangan takut gitu. Dan saya dikuatkan gitu, betul itu seperti saya, itu saya ragu, Tuhan Yesus langsung datang dari firman, jangan takut, datanglah ini aku gitu. So sepertinya aku ditemukan, luar biasa Tuhan. Setelah itu saya kembali bersukacita sekali. Dan yang menjadi tantangan saat ini adalah setelah saya mendapatkan karunia itu dalam pikiran dan hati saya juga
selalu berpaparan bagaimana saya menjalankan kehendak Tuhan, bukan hanya karena Tuhan yang saya baca, Tuhan kata Yesus kan Tuhan menginginkan belas kasihan bukan persembahan. Jadi bagaimana kita melakukan perbuatan, pikiran, perkataan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian saya juga berterima kasih sama guru-guru pembimbing serta panitia yang memberikan pencerahan yang lain luar biasa, dan roh juga serta mentor-mentor juga yang luar biasa, kasih support dan semangat ya, mereka supportif dan semangat sekali, perhatian sekali terhadap kita anak-anak anggota kelompok. Kemudian teman-teman saya dapat sesuatu dari kami ini, teman-teman kelompok itu luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena setelah saya berkelompok di camp ini, kita bisa saling membagikan kegiatan pengaruh positif, kebiasaan positif. Misalnya bisa pagi kita mulai bisa pagi gitu. Satu bisa pagi, yang lain mulai bisa pagi seperti apa sih gitu. Mulai ingin ikut, kemudian mulai rutin rosario, kemudian masing-masing mulai rutin rosario, kemudian perenungan, ada doa-doa gitu. Jadi semakin seperti ranting-ranting yang berikat pada pokok anggur yang supaya berbuah banyak. Semoga demikian kita semua. Dan juga ya itu tadi yang saya rasakan setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang beriman amat pengampunannya yang luar biasa, sehingga pada saat yang saya rasakan ketika saya mendapatkan sukacita dan kebahagiaan, sukacita itu berlipat-lipat jumlahnya daripada ketika saya jatuh.